Berawal dari niat baik mengembangkan potensi atlet Indonesia, proyek Hambalang malah menjerat para penggagasnya. Kini pembangunan proyek triliunan rupiah itu mangkrak di tengah jalan. Akibatnya negara dirugikan hampir setengah triliun. Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajai Muhammad Priyatna ditangkap KPK hari ini. Dan pemindahan 3 mobil mewah terkait kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit ada segelintir oknum pejabat yang Pelaku bisa terancam hukuman mati jika untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Jangan korupsi apapun atas hak rakyat. Jangan menyalahgunakan kewenangan. Jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli. Untuk membangun unit kerja kami menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah demokrasi bersih dan melayani demi terwujudnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan berdasarkan. Salam reformasi. Dari video berikut, tampak para pejabat yang merendahkan dirinya, menjadikan jabatan sebagai ladang pencarian, bukan sebagai tempat pengabdian. Terhitung 27 juta penduduk miskin di Indonesia. Namun hal itu tidak melunturkan niat para pelaku yang merupakan pelayan masyarakat untuk menjalankan aksinya. Bahkan ketika dunia dilanda musibah COVID-19, masih saja ada pejabat yang mencari keuntungan di atasnya. Hukum serasa diajak bercanda. Para pejabat yang dipercaya oleh masyarakat ternyata sangat miskin etikanya. Inilah fakta, sudah sangat bangkrut moral mereka yang masih bersenang-senang dengan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Korupsi bukan budaya, melainkan penyakit yang harus kita berantas bersama. Pentingnya penanaman sikap anti korupsi perlu dilakukan sejak dini, baik dari keluarga, sekolah, maupun media. Meski faktanya, pembinaan anti korupsi masih kalah seksi di mata media dibandingkan berita pengungkapan para pelaku tindak pidana korupsi. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena jelas kita tidak sama dengan mereka yang tidak beretika. Mulai dari diri sendiri, tolak korupsi. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Dewasa ini banyak pejabat yang berkata jujur, tapi perilakunya tidak jujur. Banyak yang menggaungkan anti korupsi, padahal dia sangat korupsi. Waspadalah. Korupsi adalah sebuah penyakit yang mendarah daging, yang terus mengalir turun-temurun. Korupsi harus dihentikan sejak dini, sebelum menghancurkan negeri sendiri. Sungguh ironi, bantuan sosial itu digerogoti, tak ada hati nurani, sebuah cermin keserakahan diri. Indonesia adalah negara yang besar, bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah kita. Namun, jutaan rakyat Indonesia telah direnggut kesejahteraan oleh para pemimpin yang korup, tikus-tikus berdasi yang selalu benar di mata hukum. Bumi pertiwi kita menangis melihat tindak kejahatan itu. Mari kita lawan korupsi. Korupsi tidak memandang siapa, bisa terjadi di mana saja, kapanpun saja, apapun saja, oleh siapapun saja. Dari kongsi untuk memperkaya diri sendiri, main mata dengan pengusaha dan penguasa, walau sudah kaya masih kurang juga. Hukum direkayasa hanya buat yang kaya. Yang jadi korbannya kita semua. Semua berawal dari diri sendiri. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas. Karena dapat dianggap korupsi telah menjadi suatu kebudayaan dalam bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Oleh karena itu, penindakan hukum bagi pelaku korupsi harus dilakukan kepada siapapun orangnya. Tidaklah boleh pilih kasih, baik itu pejabat maupun masyarakat kecil. Korupsi diberitakan dari berbagai televisi, mulai dari suap sampai gratifikasi. Ditangkap KPK untuk diadili dan berharap agar dihukum mati. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pencegahan sampai hukuman. Namun, pada daya lemahnya iman, tak mampu menahan adanya kesempatan. Mari kita cegah korupsi sejak ini dari perbaikan iman sampai naluri. Terapkan nilai-nilai anti korupsi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Juga anti korupsi saja korupsi. Ini menunjukkan betapa bobroknya moral negeri ini. Mereka yang korupsi sebenarnya memiliki tugas yang sangat mulia, tapi malah menghambat pada harta benda dan menjadikan negara sebagai sapi pergolakan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kuatkan iman pada yang ilahi, tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Jangan korupsi, mari kita menjadi pelayan negeri ini. Korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga masyarakat, karena korupsi merupakan suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian negara, sehingga akan sangat sulit untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Namanya juga manusia, sulit bersyukur atas apa yang dipunya dan tidak pernah puas atas pencapaian yang ada. Jangan salahkan hukumnya, tapi tanamkan niat baiknya. Mulai dari diri sendiri, tolak korupsi.